Trailer dibuka dengan membawa kita ke planet Tatooine, di mana di sana terlihat sebuah robot laba-laba yang melintasi padang pasir dengan background istana dari Jabba the Hutt. Nah, laba-laba ini sendiri adalah Bomar, sebuah ordo keagamaan yang percaya untuk mendapat pencerahan mereka harus melepaskan pikiran dari tubuh fisik mereka. Yang di sini mereka lakukan dengan mengubah otak mereka jadi cairan seperti yang terlihat di bowl kaca yang dibawa sama robot laba-laba itu. Nah, istana Jabba ini in fact adalah kuil dari Ordo Bomar yang diambil alih sama Jabba the Hutt sebagai markas dari organisasi kriminalnya. Karena di sana Ordo Bomar sendiri cuma jalan-jalan aja ya, nggak jelas dan nggak ganggu siapa-siapa dengan tubuh laba-laba mereka. Yang sebenarnya pernah kita lihat sekilas pas C-3PO masuk ke istana Jabba di film Star Wars Return of the Jedi. Next, kita bisa dengar Boba Fett yang bilang kalau dia bukan seorang bounty hunter, dimana ini sepertinya adalah momen saat Boba bertemu dengan sosok pemimpin dari ras Ithorian yang bisa jadi adalah salah satu crime lord di planet yang dikunjungi sama Boba, dimana ini kelihatan jelas dari budak Twi'lek dan baju mewah yang dia pakai. Nah, pertemuan Boba dan alien Ithorian ini bisa jadi adalah momen saat Boba dan Fennec Shand berusaha untuk menjadikan dia sebagai sekutunya, karena sekarang Boba udah jadi pemimpin dari organisasi kriminal Jabba the Hutt setelah dia dan Fennec Shand membunuh Bib Fortuna di post credit scene Mandalorian season 2. Nah, hal ini sepertinya udah diketahui sama seluruh crime lord yang ada di galaksi, termasuk si alien Ithorian ini yang bilang ke Boba, "Aku dengar sebaliknya dan aku tahu kau duduk di singgasana mantan tuanmu," dimana ini nge-refer ke sosok Boba yang in fact udah men-take over organisasi kriminal Jabba the Hutt yang dulu adalah mantan tuan yang mempekerjakan Boba Fett. Bahkan bisa jadi perkataan alien Ithorian ini yang meragukan klaim Boba sebagai bounty hunter adalah tanda kalau alien ini mungkin bakal memerintahkan Boba untuk melakukan misi mercenary tertentu yang mungkin jadi syaratnya sebelum dia menjadi sekutu dari Boba Fett. Next scene terlihat Boba Fett di kamarnya yang lagi pakai armor Mandalorian, dimana armor ini dia dapat dari Mando setelah Boba dan Fennec Shand ngebantu Mando buat ngelindungin Grogu dari para Stormtrooper di planet Titan. Nah, kalau kita perhatikan di kamar Boba ini kita bisa ngeliat sebuah device yang kemungkinan adalah healing chamber yang digunakan Boba buat merecovery lukanya yang belum sembuh setelah jatuh ke Sarlacc pit. Next scene kita bisa ngeliat Fennec Shand dengan kostum ikoniknya yang berjalan menemani Boba ke sebuah istana milik salah satu crime lord, dimana di sini kita ditunjukkan bagaimana Fennec Shand masih setia untuk menjadi asisten dari Boba sebagai bentuk balas budinya karena Boba udah menyelamatkan Fennec Shand saat dia sekarat karena tembakan Toro Calican di planet Tatooine. Terus pas mereka lagi berjalan ke istana itu kita bisa melihat penduduk lokal yang fokus merhatiin mereka, dimana ini adalah tanda kalau di galaksi nama mereka udah dikenal nih, gak cuma sebagai bounty hunter tapi juga sebagai crime lord dari organisasi kriminal Jabba the Hutt. Scene lalu berpindah nunjukin kita salah satu kota besar yang kemungkinan ada di planet Tatooine dan dipimpin sama alien Ithorian. Tapi kalau kita ngelihat dari landscape kotanya yang begitu besar dan tidak sesuai dengan karakteristik kota di Tatooine pada umumnya, kota ini bisa jadi bukan berada di planet Tatooine tapi berada di planet lain yang dipimpin sama alien Ithorian yang bisa saja adalah planet Serrano, planet yang dulu berada di bawah kekaisaran Sith dan sempat digunakan sama Boba Fett sebagai markas dari sindikat bounty hunter yang dia dirikan waktu dia masih kecil. Next, di scene selanjutnya terlihat singgasana dari Jabba the Hutt yang punya tulisan Boba Fett dalam aksara Sith, dimana easter egg ini sebenarnya bisa jadi petunjuk kalau Boba Fett somehow mungkin aja terlibat buat ngebantu Jabba the Hutt untuk ngedapetin tahtanya di Tatooine. Makanya Jabba kemudian mengabadikan nama Boba Fett di singgasananya yang merupakan bentuk terima kasih dari Jabba kepada Boba Fett atas bantuannya. Next scene terlihat Boba Fett dan Fennec Shand yang terlibat konflik dengan salah satu tentara, di mana ini sepertinya terjadi saat pertemuan antara Boba dan alien Ithorian, di mana di sini terlihat juga Boba yang dibantu sama para penjaga Gamorrean dari organisasi kriminal Jabba the Hutt. Scene lalu berpindah nunjukin kita Boba Fett yang bilang, "Jabba memerintah dengan ketakutan tapi aku ingin memerintah dengan rasa hormat," dimana kalimat ini sebenarnya merujuk ke misi Boba Fett di film ini yang akan berusaha membuat para crime lord di Tatooine bisa tunduk dan hormat kepadanya, sehingga nantinya mereka bisa bekerja sama dengan Boba Fett dalam satu organisasi kriminal di bawah pimpinannya.
seperti yang terjadi di kelompok mafia yang dipimpin sama Don Corleone di seri film Godfather. Next scene, kita ditunjukkan dengan Boba Fett dan Fennec Shand yang di sini melakukan meeting dengan para kapten yang dulunya bekerja di bawah pimpinan Jabba the Hutt, di mana di sini Boba memberikan mereka penawaran yang akan menguntungkan mereka. Nah, ini sepertinya adalah usaha dari Boba Fett untuk membuat para kapten dari Jabba supaya bisa bersekutu dan membantunya di organisasi kriminal Jabba the Hutt, sehingga nantinya Boba bisa dapat cukup kekuatan dalam menjalankan misinya untuk menjadi Crime Lord nomor 1 di Tatooine. Selain itu, kalau kita perhatikan, para kapten Jabba ini datang dari berbagai macam ras, dimulai dari ras Trandoshan, ras Klatonian, dan ras Aqualish. Next, kita ditunjukin dengan Boba dan Fennec Shand yang mengawasi kota Tatooine dari istana Jabba the Hutt, dimana ini mungkin adalah momen saat Boba Fett dan Fennec Shand sedang merencanakan langkah mereka selanjutnya untuk menguasai Tatooine. Berikutnya terlihat juga kembali grup Tusken Rider atau Sand People yang sedang berjalan melewati badai pasir, dan sepertinya grup inilah yang akan jadi salah satu sekutu dari Boba Fett untuk merebut kekuasaan di Tatooine dari para Crime Lord. Karena seperti yang kita tahu, Boba sudah punya kedekatan dengan Tusken Rider setelah dia hidup bertahun-tahun bersama mereka, di mana Tusken Rider adalah kelompok yang menyelamatkan Boba Fett dan menampung dia di Tatooine setelah keluar dari Sarlacc Pit. Di scene selanjutnya, kita bisa melihat Fennec Shand yang membantu Boba dalam pertarungan di throne-nya dengan menggunakan pisau dan blasternya, dan terlihat juga mereka mengunjungi bar dari alien Twi'lek yang sepertinya adalah salah satu unit usaha dari organisasi kriminal Jabba the Hutt. Terus kalau kita perhatikan di sini tuh terlihat juga sosok alien yang mirip sama karakter Ochi dari film Star Wars Night The Rise of Skywalker yang diceritain sebagai pembunuh dari kelompok Sith yang udah ngebunuh orang tua Rey, dan di komiknya juga dikenal sebagai salah satu pembunuh yang udah bersumpah setia sama Kira dari kelompok kriminal Crimson Dawn. Nah, kalau Ochi beneran muncul di series ini, kemungkinan Ochi akan jadi mata-mata dari Sith atau mungkin kelompok Crimson Dawn yang nantinya bakal punya koneksi dengan Boba Fett dan juga kelompok kriminalnya. Next, masih di sequence yang sama terdengar Boba yang bilang kenapa bicara konflik saat kerjasama bisa menguntungkan kita, dimana ini bisa jadi momen saat Boba berusaha untuk mendekati para kapten Jabba the Hutt untuk membuat mereka bersekutu dan mencegah mereka untuk mengkudeta Boba di organisasi kriminalnya. Karena seperti yang kita lihat di scene selanjutnya, salah satu kapten Trandoshan bertanya dan mengancam Boba Fett dengan bilang apa yang akan mencegah kami untuk tidak membunuhmu dan mengambil apa yang kami mau. Dimana ini adalah tanda kalau para kapten Jabba pada awalnya masih tidak percaya sama Boba Fett saat dia jadi pimpinan organisasi kriminal Jabba the Hutt dan berusaha untuk menjatuhkannya. Sebelum akhirnya Boba Fett bertemu dengan mereka dan bernegosiasi supaya mereka mau bersekutu dengannya. Scene terlihat tulisan Every Galaxy Has Underworld, dimana ini nge-refer ke project live action Star Wars Underworld yang dulu sempat mau digarap sama George Lucas dan mengambil set di antara original trilogi Star Wars. Selanjutnya kita bisa melihat Boba Fett yang terbang melintasi daratan Tatooine dengan menggunakan pesawat dari ayahnya Jango Fett Slave One yang dia pakai terakhir buat mengantar Mando ke planet Navarro untuk nyelamatin Grogu. Dan next scene terlihat Mando dan Fennec Shand yang dikepung sama para tentara Ithorian yang udah bersenjata lengkap dengan shield energi dan tombak listrik mecha yang sepertinya terjadi setelah Boba Fett gagal bernegosiasi dengan alien Ithorian untuk jadi sekutunya. Nah, di sini terlihat Boba Fett yang masih bisa survive dengan membantai para tentara Ithorian dengan brutalnya, momennya mirip pas dia membantai para Stormtrooper di planet Python, dimana ini bisa jadi tanda kalau The Book of the Boba Fett mungkin akan jadi salah satu seri Star Wars yang dark dengan memperlihatkan kita banyak aksi brutal dari Boba Fett dan Fennec Shand. Selain itu, karena serangan para tentara Ithorian ini, di sini Boba Fett jadi terpaksa nih buat melepas helm Mandaloriannya yang ternyata dijadiin dompet dong sama si Boba Fett buat nyimpen koin New Republic credit. Nah, trailer ini ditutup dengan Fennec Shand yang bertindak tegas ke Kapten Jabba the Hutt yang udah ngancem Boba sebelumnya, dimana di sini dia bilang jika kau bicara angkuh begitu kepada
kepada Jabba, kau pasti akan dijadikan santapan hewannya. Nah, ini nge-refer ke tindakan Jabba yang dulunya selalu membuat para tahanan atau orang yang menentangnya dimakan sama rankor peliharaan Jabba yang terakhir kita lihat dibunuh sama Luke Skywalker. Dimana dalam konteks ini perkataan dari Fennec secara nggak langsung mengartikan kalau kekuasaan Jabba the Hutt yang kejam sudah berakhir dan digantikan sama Boba Fett. Nah, karena Boba Fett gak ingin memerintah dengan kejam seperti Jabba, di ending trailer ini kita bisa ngeliat Boba Fett dengan bijaknya ngasih kesempatan sama para Kapten Jabba untuk ngomong dengan bebasnya. Dimana ini dimaksudkan sama Boba Fett supaya dia bisa dapat respect nih dan dukungan dari para Kapten Jabba di organisasi kriminalnya yang dari awal emang udah jadi tujuan dari Boba Fett buat memerintah Tatooine dengan penuh rasa hormat, baik itu di organisasi kriminalnya atau di antara para crime lord lain. Nah, series ini rencananya bakal tayang di tanggal 29 Desember nanti nih, dan bakal punya 8 episode sama seperti Mandalorian. So, apa yang bakal terjadi di series The Book of the Boba Fett, dan apakah series ini bakal seseru series Mandalorian? Kita tunggu aja tanggal mainnya nanti di bulan Desember ya. So, itu dia breakdown kita kali ini dari trailer The Book of Boba Fett. Dan kalau kalian punya pendapat atau mungkin teori soal series ini, langsung aja feel free to share di